Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Hei Guntur, beneran masuk hutan begini? Tanyaku pada seorang bocah bernama Guntur yang menuntunku masuk ke dalam hutan dengan sebuah obor di tangannya. Bener Mas Cahyo, keluarga mereka tinggal di hutan ini menjauh dari warga sekitar. Jelasnya sambil melanjutkan perjalanan. Saat ini aku sedang berada di sebuah desa yang terletak di sebuah perbukitan. Letaknya hanya setengah hari perjalanan dari tempatku tinggal. Pak Lek lah yang menyuruhku ke sini. Entah mengapa, akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian gaib yang memakan banyak korban, hampir di setiap bagian Pulau Jawa ini. Bahkan saat ini Danan sedang ditugaskan Pak Lek untuk membantu temannya di salah satu desa di Jawa Timur. Itu rumahnya, Mas. Guntur menunjukkan sebuah rumah yang terletak di tengah hutan, lengkap dengan lahan yang ditanam berbagai macam tumbuhan konsumsi. Sepertinya keluarga ini memang sudah lama hidup jauh dari warga lain. Namun yang menyita perhatianku adalah sebuah jembangan atau guci besar yang diletakkan mengantuk di atas pohon. Bu Ningrum, buka Bu, ini Guntur. Terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah yang segera membukakan pintu untuk kami. Guntur, ayo cepetan masuk, jangan lama-lama di luar. Ucap Bu Ningrum yang segera mempersilahkan kami masuk. Kenalin Bu, ini Mas Cahyo yang mau ngebantu nolongin Arum. Guntur memperkenalkanku pada seorang ibu yang tinggal di hutan itu. Arum adalah nama anak SD seumuran Guntur yang saat ini sedang sakit tanpa diketahui penyebabnya. Dokter lagi Guntur, kemarin kan sudah, obatnya juga belum habis. Bu Ningrum mencoba menanyakan maksud Guntur. Bukan, Mas Cahyo ini mengerti soal hal gaib. Lah dokter kan kemarin udah nyerah. Jelas Guntur. Dukun toh? Tanya Bu Ningrum. Iya, ucap Guntur menjawab pertanyaan ibu itu. Spontan saja, aku melemparkan sarungku ke wajah Guntur. Dukun gundulmu? Bukan Bu, saya cuma mengerti saja, bukan dukun. Jawabku membantah. Lah, sama aja kan, sama dukun. Kok aku dimarahin? Protesnya. Lah jelas beda, aku nggak buka praktek. Jawab Cahyo. Berarti kalau buka praktek namanya dukun. Guntur tak mau kalah. Nggak taulah. Aku yang kesal segera mengalihkan perhatianku ke Bu Ningrum. Mungkin langsung ke intinya saja ya Bu, biar saya lihat kondisi Arum. Aku mencoba meminta izin untuk memeriksa anaknya itu. Bu Ningrum segera mengantarkan kami ke dalam sebuah kamar kayu yang hanya diterangi dengan lampu petromak. Di sana terbaring seorang anak wanita dengan luka-luka borok di beberapa bagian tubuhnya. Guntur ya? Ucap anak itu yang berusaha menyambut Guntur. Udah, Arum tidur aja. Sekarang aku bawa orang hebat nih. Mudah-mudahan dia bisa nyembuhin kamu. Terdengar nada bicara Guntur, mencoba menghibur Arum. Aku tersenyum mendengarnya. Cukup senang melihat seorang anak yang masih semangat membantu temannya. Padahal ibunya sendiri sudah kehabisan akal untuk menolongnya. Di Arum, Mas Cahyo periksa ya. Aku meminta izin kepada Arum untuk memeriksa lukanya. Luka-luka Arum sebenarnya tidak terlalu parah, hanya saja jumlahnya yang banyak di tubuhnya lah yang membuat kondisi Arum sedikit lemah. Terlihat di belakangku, Guntur berbisik-bisik sendiri. Arum, Mas Cahyo periksa ya. Kalau sama Guntur nggak pakai D. Guntur, kesini. Udah kayak manggil demit.
keluhnya sambil memonyongkan bibirnya. Aku tersenyum lagi melihat tingkah bocah ini. Dek Guntur, minta tolong ambilin air sebaskom ya, ucapku dengan nada yang meledek. Buat apa Mas Cahyo? Tanya Guntur sambil menggaruk kepalanya. Buat nyiram mulutmu yang maju-maju tadi. Ya buat ngobatin Arum lah, wis cepetan, perintahku padanya. Dengan sigap ia meninggalkan kami dan tanpa menunggu lama, sebaskom air bersih sudah dibawakan olehnya. Aku mengambil sebotol air pemberian Pak Le, yang sudah dibekali dengan mantra penyembuh. Namun aku tetap mengulanginya sekali lagi, sekedar memastikan khasiatnya. Arum, agak sakit dikit, tahan ya. Arum hanya mengangguk. Segera aku menyiramkan air dari botol itu ke lengan Arum. Perlahan cairan-cairan hitam mulai keluar dari luka-luka di tubuhnya. Dan terlihat Arum sedikit kesakitan. Mas, apa itu? Tanya Guntur yang tidak sabar. Nanti tak ceritain, basahin dulu handuk itu, perintahku. Semakin banyak cairan hitam yang keluar dari bekas luka Arum. Dengan handuk yang disiapkan Guntur, aku membersihkan cairan itu. Perlahan luka-luka yang tersiram dengan air mulai mengering, dan Arum mulai tidak merasa kesakitan. Guntur, udah nggak sakit? Terdengar suara Arum yang senang, dan langsung mencoba berdiri. Piye, hebat kan masku? Balasnya bangga. Arum, jangan kecapean dulu ya, nunggu lukamu sudah benar-benar pulih, baru bisa main lagi sama Guntur. Nasihatku kepada Arum yang terlihat senang. Guntur mengajak Arum yang sudah bisa berjalan untuk menemui ibunya. Ibu, Arum sudah bisa jalan. Teriak Arum mengabari ibunya. Kuningrum yang mendengarnya langsung menoleh. Sontak ia meletakkan suguhan yang akan disuguhkan pada kami dan berlari ke arah Arum. Ya Tuhan, Arum, kamu beneran sudah sembuh. Kuningrum mencoba mengecek tubuh Arum dan melihat luka-lukanya sudah mengering. Sudah Bu, kita duduk dulu aja, masih ada yang harus saya ceritakan. Aku mengajak mereka untuk mendengarkan penjelasanku. Suguhan sederhana dihidangkan pada kami. Singkong goreng dan teh hangat. Walaupun sederhana, gorengan itu mampu menghangatkan tubuh kami dari dinginnya udara di tengah hutan ini. Luka Arum itu ada hubungannya sama makhluk halus, jadi wajar aja dokter nggak bisa nyembuhin. Ucapku melalui pembicaraan sambil mengambil singkong goreng hangat yang baru saja matang. Wajah Kuningrum terlihat sudah menduga akan hal itu. Demit apa yang mencelakai Arum Mas Cahyo? Tanya Kuningrum padaku. Aku mencoba berpikir, kira-kira demit apa yang melukai Ningrum? Namun tidak bisa kuputuskan, karena banyak demit yang bisa menyebabkan luka seperti tadi. Itu loh ditanyain ibu, ngunyah terus. Ucap Guntur yang merebut singkong dari tanganku. Sabar, ini ya lagi mikir. Saya belum bisa memastikan luka seperti ini bisa disebabkan air liur pocong, ilmu kiriman, sampai sentuhan demit alas juga bisa. Jelasku pada mereka. Arum dan ibunya saling berpandang, seolah mereka mengetahui sesuatu. Mas, kalau Mas Cahyo berkenan, minta tolong menginap semalam saja di sini. Mungkin Mas Cahyo bisa mengecek penyebabnya. Pinta Kuningrum. Aku tersenyum dan menyetujui permintaan Kuningrum. Tenang aja, aku sama Mas Cahyo memang sudah niat untuk bermalam di sini. Jelas Guntur. Mendengar jawaban Guntur, Kuningrum merasa lega dan segera menyiapkan perlengkapan kami untuk tidur. Malam berlanjut semakin larut. Aku memastikan Arum dan Guntur sudah tertidur di tempat tidurnya masing-masing dan berusaha tetap terjaga. Semoga saja ada petunjuk mengenai penyebab penyakit Arum. Tepat saat melewati tengah malam, angin berhembus membunyikan atap rumah. Sayup-sayup terdengar suara wanita menyanyikan tembang Jawa dari sumber suara yang berpindah-pindah. Aku berlari ke arah jendela, memastikan siapa yang bernyanyi di luar.
Namun suara itu berpindah ke belakang rumah dan menyisakan suara tertawanya misterius. Lagi, kali ini suara itu terdengar dari arah luar kamar Arum. Aku berlari mengecek ke sana, dan dari jendela kamar Arum terlihat sosok nenek-nenek lusuh dengan rambut putihnya yang tergerai. Giginya terlihat menghitam dengan sesuatu yang terus ia kunyah. "Hei, siapa kamu?" ucapku menantang makhluk itu. Bukannya menjawab, makhluk itu hanya tertawa dan berbalik berjalan menjauh. Tak mau ketinggalan jejaknya, segera aku melompat keluar melalui jendela mengejar makhluk itu. Guntur, Arum, dan Puningrum yang mendengar keributanku segera menyusul keluar. Di bawah hembusan angin malam, seorang nenek tua berdiri di tengah-tengah tanah kosong di perbatasan hutan. "Bocah, apa kamu sanggup menghadapi mereka?" Nenek itu tertawa dengan menyeramkan. Bersama dengan itu, dari dalam tanah terlihat sesuatu yang berusaha untuk keluar. Kain kafan lusuh, penuh noda dengan ikatan yang belum dibuka, berusaha bangkit, mengarah pada kami. "Mas Cahyo, itu pocong, Mas!" Terlihat kali ini Guntur merasa ketakutan. "Udah, tenang aja, kalian jangan jauh-jauh dari saya," jawabku. Tak lama menunggu, sekumpulan pocong itu berdiri di sekitar rumah Puningrum. Hampir semua wajah pocong tersebut sudah membusuk. Beberapa sudah hampir berwujud tengkorak. "Lihat Puningrum, selama ini kalian tinggal di atas kuburan zaman dulu." Aku mencoba menjelaskan mengenai apa yang terjadi. "Setelah begini, apa Puningrum masih tidak mau pindah ke perkampungan warga?" Puningrum hanya menunduk. Ia tahu sangat berbahaya untuk tetap tinggal di sana. Namun sesuatu yang besar seperti menahannya untuk pindah. "Mas Cahyo, mereka kesini!" Guntur yang ketakutan mencoba memperingatkanku. "Wes tenang, Gusti Yang Maha Kuasa menitipkan kekuatan padaku untuk menolong kalian," ucapku sambil membacakan sesuatu yang diajarkan Pak Le kepadaku. Suara rintihan dari puluhan pocong yang mengelilingi rumah terdengar sangat pilu, hingga menyiksa telinga kami. Sepertinya jasad yang terkubur di bawah tanah rumah ini mati dengan cara tidak wajar. Doa penenang yang diajarkan Pak Le ternyata cukup berhasil. Satu persatu pocong yang mulai tenang, mulai menghilang dari hadapan kami. "Bagus, bocah. Tapi ada lagi yang harus kamu hadapi." Tiba-tiba nenek tua itu muncul di sampingku dan kembali menghilang. Suara geraman terdengar dari dalam hutan. Kali ini sosok manusia bertubuh besar muncul dari dalam kegelapan. Sepertinya sesosok makhluk telah merasuki manusia itu. Merasakan adanya bahaya, aku membacakan ajian pada tangan kananku hingga kekuatan roh Wanasura merasuk di kedua tanganku. Ketika manusia yang kesurupan itu menyerang, aku mencoba menahan serangannya tanpa membalas. Setidaknya aku mencari tahu makhluk apa yang merasuki orang itu. Itu hanya jasad kosong yang dirasuki siluman, tidak usah takut. Bisikan nenek itu terdengar di telingaku. Benar, aku tidak merasakan roh lain di tubuh orang itu. Hanya sosok siluman berwujud macan hitam yang berada di tubuhnya. Segera aku melompat dan membalas serangannya hingga orang itu tersungkur. Tak terima dengan seranganku, ia merangkak dan menerjang layaknya harimau. Namun dengan sarung yang kubawa, segera kututupi wajahnya dan menyerangnya sekali lagi. "Hebat bocah, habisi dia. Sisanya biar aku yang ngurus," bisik nenek itu. Mendengar ucapannya, aku merasakan hal yang aneh. Seolah-olah makhluk berwujud nenek itu mencoba memanfaatkanku. Sayangnya aku tak punya pilihan. Bila aku tidak mengalahkan makhluk itu, pasti Arum dan yang lain akan ada dalam bahaya. Sebuah pukulan terakhir kulontarkan
kepada orang yang dirasuki oleh siluman macan kumbang itu. Sekelebat terlihat roh seekor macan keluar dari tubuh orang itu dan menghilang dengan auman yang sangat keras. Merespon suara siluman itu, seluruh pohon di sekitar hutan bergetar. Sekali lagi terjadi hal yang mengerikan. Setan-setan berwujud prajurit zaman dulu muncul dari kegelapan, seolah menerima perintah. Aku cukup panik. Walaupun mungkin aku bisa melawan mereka, bisa saja Guntur dan Arum menjadi korban. Kali ini nenek itu tidak berbicara apa-apa. Ia hanya mengambil sebuah kalung berbentuk taring dari tubuh pria yang kesurupan tadi dan melemparkannya ke sebuah jambangan besar di atas pohon. Suara retakan terdengar dari sana hingga benda itu pecah seutuhnya. Satu persatu bagian tubuh berjatuhan dari atas pohon ke tanah, mulai dari tangan, kaki, tubuh, dan kepala. "Buningrum, itu apa?" tanya Guntur. "Iya bu, itu apa?" Arum juga penasaran. Buningrum masih belum mau menjawab. Sosok nenek tadi berubah menjadi kabut berwarna hitam dan mengelilingi potongan tubuh itu. Perlahan bagian tubuh itu mulai menyambung satu persatu dan membentuk seorang manusia. Itu adalah nenek tadi. Aku mulai bingung, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. "Sudah, kamu diam saja di sana." Demit nenek tua itu yang sudah mendapatkan tubuhnya segera melesat ke arah pasukan demit berwujud prajurit. Dengan tawanya yang mengerikan, ia menggenggam tongkat kayu yang juga jatuh bersama badannya dan menghabisi setan-setan itu satu persatu hingga tak tersisa. "Edian mas, makhluk apa itu?" tanya Guntur yang merasa takjub sekaligus ketakutan. "Gak tahu, kalian jangan jauh-jauh dari saya." Aku mencoba menjaga mereka dari semua kemungkinan yang ada. Setelah selesai menghabisi setan-setan itu, nenek itu melangkah ke arahku. Ia mendekat dengan tawanya yang menggema ke seluruh hutan. "Sudah saatnya aku hidup lagi. Sudah berapa ratus tahun sekarang," ucapnya di hadapan kami. Angin berhembus begitu kencang, suara daun yang saling bergesekan seolah menunjukkan bahaya yang berat. "Hei, Demit, apa maumu?" ucapku mencari tahu maksud nenek itu. Mendengar ucapanku, nenek itu mengayunkan tongkat kayunya dan maju menyerangku dengan tenaga yang tidak main-main. Aku menyilangkan tanganku yang sudah diperkuat, namun rupanya tidak cukup menahan serangan nenek itu, dan tubuhku terpental hingga terjatuh cukup jauh. "Bocah tidak tahu sopan santun." Nenek itu menghampiri Buningrum dan Arum. Terlihat Guntur juga sangat ketakutan. Namun Buningrum malah maju sambil mengajak Arum. "Arum, ini eyangmu. Leluhur kita zaman dulu memanggilnya Nyai Jambrong," cerita Buningrum pada anaknya itu. Aku yang mendengar ucapan itu menjadi heran. Jadi selama ini Buningrum mengetahui tentang ini. "Oh, iki toh cucu-cucuku. Ayo yo," ucap nenek itu. Arum terlihat masih ketakutan. Walaupun Buningrum mengetahui tentang nenek itu, ia tetap merasa ketakutan. Aku kembali berdiri dan menghampiri mereka. "Maaf Nyai, Anda siapa? Manusia apa setan?" tanyaku lagi berusaha sesopan mungkin. "Dasar bocah, ilmumu tinggi, tapi pengetahuanmu cetek," ucap nenek itu. "Ini ilmu rawa rontek, tidak ada yang bisa membunuhku jika tubuhku menyentuh tanah," jelas Nyi Jambrong. "Rawa rontek? Aku pernah dengar ilmu itu. Salah satu ilmu yang memungkinkan manusia hidup abadi, tapi sampai bisa bangkit lagi setelah puluhan tahun atau ratusan tahun. Sungguh sulit dipercaya." Tiba-tiba suara petir menggelegar, seolah memberi isyarat kepadanya. Bocah, waktunya sudah tiba. Perang ilmu hitam yang melibatkan jagat segoro demit. Kalian harus hati-hati, ilmumu tidak ada apa-apanya." Nyai Jambrong memperingatkanku dan segera melesat pergi meninggalkan kami semua.
perang ilmu hitam sekarang mulai masuk akal. Mengapa tiba-tiba ada banyak korban yang mati tidak wajar di banyak tempat? Mungkin saja mereka adalah korban dari para pencari ilmu hitam yang terlibat dengan perang itu. Setelah kondisi tenang, kami masuk ke dalam rumah dan Puningrum mencoba menjelaskan semua kepada kami. Ternyata bukan tanpa alasan, keluarga mereka mengasingkan diri di tengah hutan. Rupanya mereka memang ditugaskan untuk menjaga jambangan di atas rumah, agar tubuh Nyai Jambrang tidak menyentuh tanah. Sebenarnya Nyai Jambrang sudah hidup terlalu lama, namun agar bisa mati, Nyai Jambrang harus mewariskan ilmu rawa ronteknya kepada orang lain. Sayangnya ia tidak tega melakukan itu, hingga menyuruh keturunannya untuk menjaga tubuhnya tidak menyentuh tanah, hingga benar-benar mati. Ketika wangsit mengenai perang ilmu hitam muncul, banyak pemilik ilmu hitam yang mengirimkan demit untuk menjaga tubuh Nyai Jambrang agar tidak bangkit menjadi lawan mereka. Mungkin demit-demit inilah yang melukai Arum hingga seperti ini. Puningrum, Arum, berarti sekarang sudah tidak ada yang dijagakan. Kalian bisa hidup di desanya Guntur setelah ini. Ucapku pada mereka. Ya Mas Cahyo, semoga saja masyarakat desa bisa menerima keluarga kami. Jawab Puningrum. Jelas bisa, aku juga bisa sering main sama Arum. Ibu Ningrum juga nggak usah jauh-jauh kalau ke pasar. Nanti ditemenin sama ibuku. Jawab Guntur dengan semangat. Aku tersenyum melihat tingkah laku Guntur. Namun tetap saja, itu tidak bisa menghilangkan rasa khawatirku akan peringatan Nyai Jambrang tadi. Setelah ini, aku harus segera menghubungi Pak Lek dan Danan untuk mencari tahu tentang perang para pemilik ilmu hitam, dan terlebih lagi tentang jagat Segoro Demit. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.